Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi ini kita masih bisa hadir di masjid ini menjalankan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini memang tidak ada jadwal ya harusnya. Minggu ketiga memang agak aneh di bulan Februari ini. Minggu ketiganya hari Sabtu, tapi besok hari Ahad udah masuk minggu keempat. Jadi besok Insya Allah diisi kajian Ustadz Wahyu, Ustadz Satibinya minggu depan, Sabtu depan. Untuk itu kita isi kekosongan di hari ini, mudah-mudahan kita bisa bertambah pengetahuan kita. Baik jamaah subuh dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan kajian hari Kamis kemarin. Masih tentang seputar Ramadan dan puasa. Kita fokus di ayat 187 Al-Baqarah, yaitu tentang hal-hal yang apa saja yang membatalkan puasa. Saya yakin sebetulnya udah pada tahu semua ya, tapi nggak apa-apa, kita refresh kembali memori kita, mudah-mudahan ada berkahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytal abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimus siyama ilal lail. Itu dalil utamanya. Makan dan minumlah sampai dengan jelas perbedaan benang hitam dan benang putih. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Benang hitam dan benang putih ini adalah kondisi fajar. Dalil ini atau ayat ini menjelaskan dengan gamblang bahwa makan dan minum secara sengaja itu adalah hal yang membatalkan puasa. Kalau makan minumnya sengaja, kalau nggak sengaja gimana? Kalau nggak sengaja ya tiba-tiba gitu kan, kayak Pak Yul tuh sering tuh puasa. Begitu bangun tidur lihat pisang, nah makan dah. Habis lihat pisang, oh iya saya lagi puasa. Rezeki. Nah itu Pak Yul sering kayak gitu. Itu rezekinya banyak Pak Yul. Jadi kalau tidak sengaja atau lupa gitu, ya itu namanya rezeki ya. Karena dijelaskan juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya kalau orang lagi puasa kemudian lupa dan makan sesuatu, Allah sedang memberikan rezeki kepada dia. Itu kata Nabi. Sehingga kesimpulannya kalau makan atau minum itu dengan sengaja membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja maka itu adalah rezeki yang tidak membatalkan puasa.
Gimana kalau lagi tengah-tengah, lagi ngunyah, oh iya puasa, gimana tuh? Lanjutkan. Ya kan, kalau ingatnya udah habis mah enak ya, udah kelihatan minum, oh iya lagi puasa, enak. Nah tiba-tiba lagi ngunyah, baru telan sekali, tiba-tiba ingat, oh lagi puasa nih, gimana? Hah? Selesaikan, batal puasanya. Ya itu dia, enak kalau 2 piring udah minum baru ingat, enak gitu. Nah ini baru 3 suap, lagi ngunyah-ngunyah baru ingat, oh iya belum puasa nih. Maka jangan dilanjutkan ya, makanya seret-seret dah, salah sendiri gitu. Kenapa ingatnya waktu ngunyah, langsung dibuang, yang di mulut dikeluarkan lagi, jangan ditelen gitu. Karena kalau ditelen ya batal puasanya. Bagaimana dengan seorang ibu yang masak nih? Nah, kalau di rumah Pak Anto mah bapak yang masak, kalau kita rata-rata ibu yang masak. Yang masak pasti kan mesti diicip. Mau lagi puasa nggak diicip, begitu dimakan, mending kalau asin kagak ada rasa. Lupa kasih apa? Garam. Boleh nggak ngicip makanan pada saat puasa? Hah? Boleh? Boleh nggak? Boleh, ya, boleh betul. Kenapa boleh? Ya boleh, sama kayak orang kumur-kumur lagi puasa, boleh kan? Sama kayak orang sikat gigi lagi puasa, boleh? Ya boleh. Itu beda dalilnya itu. Gitu ya, jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah bingung, dan tidak perlu menyalahkan kalau misalnya istri kita, anak kita, atau kalau di rumahnya Pak Antoma bapak kita memasak, jangan takut, diicip-icip boleh, tapi jangan ditelen. Nah itu bedanya ya, bedanya tipis antar ditelan nggak ditelan. Nah sampai ditelan lah, itu batal. Jadi setelah diicip di ujung lidah langsung dikeluarkan lagi, dan supaya tidak jangan sampai ada yang tertelan. Nah oke, belum nyampe situ belum. Baik, itu yang pertama mengenai icip makanan. Yang kedua, tadi ada pertanyaan mengenai gimana kalau ludah yang ditelan. Nah, ini para ulama menjelaskan kalau ludah yang ditelan ya boleh, nggak masalah. Karena ludah memang asalnya dari dalam diri sendiri. Itu asalnya, bukan barang dari luar dimasukkan. Sulit kan kalau puasa kita ngeludah mulu. Nah, itu namanya nyusahin. Yang namanya ludah itu ya udah bawaan manusia. Manusia kan ada ludah, nggak mungkin mulutnya nggak ada ludah. Dan kalau misalnya kita harus meludah terus menerus, agak repot juga gitu. Dalilnya mana? Nah, dalilnya dalil umum. Masih surat Al-Baqarah juga ayat sebelumnya ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh pengen yang mudah bagi kita, nggak mau mempersulit. Nah itu. Yang mudah apa? Yang mudah ya kalau ada ludah ditelan aja, nggak apa-apa. Nah, kalau mesti ngeludah terus, itu namanya menyulitkan. Sehingga para ulama mengatakan, ulama fikih mengatakan kalau ludah ya silahkan, boleh aja ditelan, nggak ada masalah. Begitu mengeludah. Nah, kemudian yang ketiga, banyak juga yang masih bertanya mengenai gimana kalau disuntik. Nah, kalau disuntik, apakah batal nggak puasanya? Nah, beda, ada dua nih berarti ya, ada suntik, ada infus, itu beda. Suntik dulu, suntik. Kalau suntik batal nggak? Enggak ya? Oke, kenapa alasannya?
Ya, tidak masuk ke dalam pencernaan, tidak membuat kenyang, tidak membuat segar. Karena pada dasarnya makanan dan minuman itu tujuannya adalah membuat kita kenyang, membuat kita seger. Minum itu kan enak tuh, seger badan. Makan juga membuat badan jadi kenyang, jadi seger lagi, jadi bertenaga. Nah itu secara umum seperti itu. Jadi yang namanya definisi makanan bukan cuma sesuatu yang disuap ke dalam mulut, bukan, tapi semua yang membuat badan itu menjadi segar, menjadi bertenaga. Nah itulah yang definisinya makanan ya. Sehingga karena alasan tersebut orang yang diinfus dia batal puasanya gitu. Karena infus itu kan membuat orang jadi seger. Beda kalau suntik. Kalau suntik hanya memasukkan obat, tidak membuat orang menjadi segar, menjadi bertenaga gitu. Kalau suntik obat misalnya, dalam definisinya definisi obat ya, obat disuntik. Atau misal divaksin, kayak saya kemarin tuh divaksin, itu nggak masalah, boleh. Ya kalau infus kan satu botol itu masuk terus, hilang laparnya itu. Lemesnya hilang kalau diinfus. Kan bisa berbotol-botol habis, terus aja dimasukin makanan gitu. Hah? Nah, kalau narkoba beda lagi itu. Nah, itu juga sama. Itu ada pertanyaan juga, asma itu boleh, nggak masalah asma. Tidak ke pencernaan. Obat tetes mata, ya kan, kemudian inhaler untuk asma itu boleh. Karena tidak langsung masuk ke dalam pencernaan. Itu. Baik, itu mengenai bab makan dan minum ya, yang membatalkan puasa. Dijelaskan lebih lanjut tadi dari uraian para ulama di bidang fikih. Kemudian yang kedua adalah mengenai, ini ada dalilnya juga, dalilnya masih sama ayatnya tadi ya, lanjutan dari ayat tadi 187 Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan, hilalakum ya, dihalalkan bagi kamu di malam hari untuk rafath. Rafath itu bermesraan. Ya, dengan siapa? Dengan istri, bagi yang punya istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan mereka itu adalah pakaian bagimu, kamu adalah pakaian bagi istri-istri kamu. Ini dijelaskan detail dalam Al-Quran ini. Artinya apa? Boleh berhubungan suami istri di malam hari, di kalimatnya di sini. Artinya apa? Pemahaman kebaliknya, kalau siang hari nggak boleh. Nah itu. Jadi kadang Al-Quran menggunakan kalimat langsung tadi ya, makan dan minum. Kadang menggunakan kalimat yang kebalikannya, mengundang kita untuk berpikir. Itu namanya mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya. Kalau malam boleh, artinya ya siang nggak boleh. Sehingga hal kedua yang menyebabkan batal puasa adalah jima atau berhubungan suami istri di siang hari, di saat kita masih sedang puasa. Bagaimana kalau tiba-tiba kejadian? Nah, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah kejadian. Ada seorang sahabat yang ngaku dosa gitu, ngaku salah menghadap Nabi, ya Rasulullah, saya baru saja berhubungan dengan istri saya. Ini kan, tapi ini padahal ini kan lagi Ramadan gitu loh, gimana? Dimarahin lah sama Nabi, kamu itu gimana? Gitu. Disuruh menjaga syahwat aja nggak mampu. Gitu kira-kira Nabi dimarahin sama Nabi. Ya udah kamu bayar kafarat, denda. Apa dendanya? Yang pertama adalah apa? Seingat? Memerdekakan budak dulu. Nah, memerdekakan budak.
Jadi zaman itu memang masih zaman perbudakan waktu itu ya, sehingga ya, memerdekakan seorang budak aparatnya. Kalau tidak mampu, barulah yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Berat juga ya. Nah, iya emang berat. Makanya kalau selama bulan Ramadan jangan deket-deket bini, man. Kalau siang-siang, kalau malam-malam aja, ntar takutnya nggak sengaja gitu kan. Karena kafaratnya berat. Jadi jangan dikira batal sekali, bayarnya sekali, ntar dibayar sekali nggak apa-apa. Enggak. Batal sekali karena berhubungan dengan suami istri, bayarnya 30 hari, 30 hari, 60 hari. Lupa, mana bisa lupa. Lagi. Oh, lupa ini bukan bini gua ternyata gitu ya. Nah, kalau orang jima nggak ada istilah lupa. Kalau makan mungkin lupa, karena orang jima geremet-geremetnya aja udah pasti inget ya. Gitu. Jadi jangan dikira bahwa batal sekali, bayar sekali, nggak apa-apa lah, ntar aja puasa lagi batal, qadha, nggak bisa. 60 hari. Sehari aja nggak kuat, apalagi 60 hari. Begitu kata sahabat Nabi ini, ya Rasulullah, ini aja saya nggak kuat sehari, gimana disuruh 60 hari gitu. Kemarahin lagi sama Nabi, kamu itu memang kelakuan lu. Ya udah, kalau kamu nggak kuat 60 hari, kamu kasih makan 60 orang miskin. Tuh yang ketiga. Nah, kuat puasaan 60 hari, kasih makan orang miskin. 60 orang miskin, 60 hari tadi kan, sehari kasih makan. Nah, ini banyak dijadikan oleh orang-orang kaya, ya kan? Enteng 60 orang miskin gitu. Nah, ini juga tentu nggak boleh ya. Mentang-mentang duitnya banyak, batal aja dah. Ntar gua sedekah 60 orang miskin bisa. Batal lagi kan. Akhirnya nggak puasa. Ujung-ujungnya ngasih makan terus orang miskin. Batal sehari 60, batal 10 hari 600, masih enteng duit 2 triliunan misalnya. Nah itu nggak boleh. Ya, tetap puasa. Memberikan budak, kalau tidak puasa, kalau enggak ya baru jadi ada urutannya ya, nggak boleh dilanggar. Ternyata kata si sahabat ini, ya Rasulullah, di kampung saya ini yang paling miskin. Lu kayak gitu. Hidup lu udah miskin, nggak suruh nahan syahwat juga bisa, suruh puasa nggak kuat. Ngasih orang pakai miskin juga, lu paling miskin, gimana gitu kan? Udah deh kata Nabi, Nabi ketawa itu, nih kasihlah korma sama Nabi, nih lu bagiin di kampung lu, dari lu nih, ngomong aja kamu dari sedekah kamu nih, bagiin di kampung kamu. Ya Rasulullah, di kampung saya yang paling butuh itu tuh saya gitu loh. Aduh katanya gitu. Ya udah, lu kasih makan istri sama anak-anakmu, keluargamu sana. Tuh. Jadi memang namanya berjima di Ramadan, hukumannya nggak ringan, tapi hukumannya sangat berat ya, sehingga jangan sampai ini terjadi, harus hati-hati. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada pertanyaan yang mungkin sering menggelitik, bagaimana jika mengeluarkan sperma secara sengaja saat puasa? Nah, ini tanya. Soal tadi kan berhubungan suami istri nih, ini secara sengaja mengeluarkan sperma, bini nggak punya gitu kan, ada sabun, gimana kira-kira? Batal nggak puasanya? Batal ya puasanya. Jadi puasanya batal secara sengaja. Kenapa? Karena sama tidak bisa menjaga syahwat. Intinya di situ. Karena
Puasa itu inti utamanya adalah menjaga syahwat. Syahwat terendah manusia itu adalah kebutuhan perut dan kebutuhan di bawah perut. Hukumannya, hukumannya, nah itu kalau hukumannya ada yang berpendapat ya disamakan dengan hubungan suami istri ya, hukumannya gitu. Karena memang itu berhubungan dengan syahwatnya seksual. Jadi dibayarnya sama 2 bulan berturut-turut atau memberi makan orang miskin 60 orang. Karena itu dihubungkan dengan urusan syahwat ya. Mungkin berhubungan suami istri kan kalau yang istrinya ada. Nah, kalau istrinya nggak ada, nggak kuatnya seperti itu tadi. Kalau ngimpi jangan ngimpi. Ngimpi ya udah bininya lagi nggak ada misalnya kan, lagi pergi jauh atau suaminya lagi tugas keluar kota jauh di bulan puasa, dia mimpi basah. Bangun tidur basah tuh, gimana? Emang udah tua-tua masih ngimpi ya? Oh enggak. Nah, kalau mimpi basah ya nggak batal puasanya kalau mimpi ya. Karena itu tidak disengaja. Namanya mimpi gimana ya? Bukan salah gue, rezeki. Itu kalau ada urusannya jima, ini rezekinya adalah mimpi. Siang-siang bolong mimpi basah gitu kan. Karena malam merengek-rengek mbak-mbak nggak dikasih. Nah, bisa jadi begitu kan, malam Jumat grepe-grepe nggak dikasih sama bininya. Akhirnya apa? Mimpi di siang hari sampai basah. Kalau mimpi nggak batal, karena memang nggak sengaja. Sama kayak orang makan tadi ya, nggak sengaja atau lupa, nggak batal. Nah, kalau itu beda lagi babnya. Tetap harus mandi lah junub. Karena namanya juga mimpi basah ya harus mandi junub. Habis itu puasanya dilanjutkan kembali. Jadi ini tentang ini ya, hubungan suami istri, rafath. Baik, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bab yang ketiga, itu adalah tentang muntah dengan sengaja atau istiqoah istilahnya para ulama. Di sini ada hadis yang mengatakan barang siapa yang muntah tanpa sengaja maka tidak ada qadha baginya. Ini hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja maka hendaklah ia mengqadha puasanya. Ini ada dalilnya dari hadis. Kalau tadi dari Al-Qur'an ya, mengenai makan dan minum dan kemudian berjima dari Al-Qur'an, tapi untuk muntah dalilnya ada di dalam hadis. Jadi kalau muntah itu disengaja maka batal puasanya. Tapi kalau muntah itu nggak sengaja maka puasanya tidak batal. Apa kriteria sengaja nggak sengaja? Ya, namanya orang sengaja kan tiba-tiba masukin jari ke mulut misalnya kan, atau sengaja sehingga batal puasanya. Kalau nggak sengaja, misalnya lewat tiba-tiba ada lewat mobil sampah gitu kan, lewat kan bau banget, tiba-tiba mual dan kemudian muntah, nah itu tidak membatalkan puasa. Asalkan ya, para ulama mendetailkan kembali, asalkan sisa muntahannya itu nggak ditelan. Tuh, semuntah nggak sengaja nih ada mobil lewat, mobil sampah, gitu kan, bau banget. Terus kitanya muntah, asalkan sisa muntahnya jangan ditelan, langsung kumur-kumur dibuang, dibersihkan mulutnya. Kalau misalnya sisa muntah ditelan, sebagian ulama mengatakan
puasanya tetap batal walaupun itu tidak disengaja. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mengenai muntah. Kemudian yang keempat adalah keluarnya darah atau haid dan nifas. Ada dua ya, bisa haid, bisa nifas. Ini berdasarkan dalilnya dari hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Alaysa idza hadata lam tudilla wa lam tasum. Bukankah wanita jika sedang haid dia tidak sholat dan tidak puasa? Nah, pertanyaan hadisnya bentuknya kalimat tanya. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah perintah. Sehingga orang yang haid dan juga nifas, maka keduanya tidak wajib sholat dan tidak wajib puasa. Bedanya apa? Bedanya kalau sholat tidak diqadha. Jadi nggak ada tuh orang lagi haid misalnya 7 hari nggak sholat, terus sholatnya diganti nanti di minggu depannya 2 kali. Itu nggak ada qadha sholat di dalam haid dan nifas. Tapi di dalam puasa maka diqadha, wajib diqadha, dibayar di hari yang lain. Dalilnya kalau ayat Al-Quran tadi surat Al-Baqarah juga tadi ayyamam ma'dudat, maka dibayar atau dengan hitungan yang sama, dihitung di hari yang lain. Jadi kalau misalnya haid 7 hari maka diganti 7 hari juga. Yang berat ini nifas, karena nifas itu biasanya lama ya. Nifas itu bisa berapa hari itu? Seminggu, sebulan. Sebulan nifas. Ada cewek di sini bisa tanyain, adanya anak-anak. Ada ibu ya belakangnya. Jadi kalau nifas biasanya umumnya setahu saya itu 1 bulan biasanya, atau 40 hari. Jadi cukup lama. Nah untuk nifas ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mesti diqadha, tapi ada juga yang membolehkan bayar fidyah aja. Karena kan berat. Kalau anaknya satu mungkin masih bisa ya full 30 hari atau 40 hari. Nah kalau anaknya ada 5, pas setiap kali ini nifas pas bulan puasa lagi. Ya, 5 kali 30 150 hari bayarnya, gitu, berat. Makanya ada ulama yang membolehkan bayar fidyah aja kalau misalnya untuk nifas. Jadi bayar fidyah itu tidak perlu mengqadha puasa, cukup dengan memberi makan kepada orang miskin sesuai dengan jumlah yang batal puasanya. Jadi kalau batalnya full misalnya 30 hari, kita undang 30 orang miskin kasih makan 1 kali. Atau sebaliknya boleh juga kita undang misalnya 10 orang miskin kasih makan 3 kali. Itu juga boleh. Saudara saya belum baca terus. Saudara mestinya sih enggak ya. Karena dia kan ya penyakit. Mestinya sih enggak ya. Kalau pendapat saya sih mestinya enggak ya. Karena kan tidak menyebabkan dia itu jadi segar atau gimana. Sama dengan, nah kita sebetulnya kan cuci darah, kita sendiri setiap hari cuci darah. Cuman yang mencuci kan ginjal. Gitu. Ini kan yang mencuci mesin. Menurut saya sih harusnya enggak ya, menurut saya cuci darah. Karena pada dasarnya kita memang setiap hari cuci darah dengan melalui ginjal kita. Bedanya kalau itu kan melalui mesin. Baik, jadi keluarnya darah haid dan juga nifas, maka tidak wajib untuk sholat dan puasa. Bedanya tadi kalau sholat tidak diqadha, kalau puasa harus diqadha atau membayar fidyah bagi yang memang berat melaksanakannya.
Udah sih yang batalkan hal yang batalkan puasa isinya itu rinciannya eh, cukup banyak ya, cuman mungkin nggak perlu lah. Baik, ada pertanyaan? Gimana? Oke, mengenai imsak ya. Jadi berdasarkan ayat tadi surah Al-Baqarah 187, jadi batas mulai puasa itu adalah tadi hatta yatabayyana al-khaytul aswadu minal khaytil abyad, sampai dengan jelas perbedaan benang putih dan benang hitam atau fajar, sampai waktu subuh. Jadi batasnya sebetulnya adalah waktu subuh, adzan subuh. Nah, kalau begitu adzan subuh terdengar, kita masih ngunyah, jangan ditelan, langsung dilepeh. Karena kalau ditelan saat mendengar adzan subuh, puasanya batal. Nah, itu sebabnya untuk menghindari hal tersebut, ya kan, para ulama adanya imsak, kehati-hatian. Bahkan Nabi juga zaman dulu ya begitu. Rasulullah berhenti makan dan minum kira-kira sekitar 50 ayat, membaca 50 ayat. Tuh. Kenapa zaman sekarang ulama khususnya di Indonesia ya mensyaratkan adanya imsak 10 menit sebelum subuh? Kira-kira 10 menit itu adalah membaca 50 ayat. Karena di zaman Nabi dulu belum ada menit, belum ada jam. Sehingga hitungannya berapa lama Rasulullah berhenti makan. Nah, bisa kan gitu. Berapa lama Rasulullah berhenti makan pada saat sahur. Kira-kira 50 ayat sampai dengan subuh. Nah, hadisnya seperti itu. Itu sebabnya para ulama mengimplementasikan ini dalam bentuk namanya imsak. Supaya hati-hati tadi, jangan sampai lagi enak-enak ngunyah dengan adzan subuh. Kan seret. Minum belum sempat, kalau minum batal. Gitu. Kalau nggak minum masih seret, orang belum minum kan lagi enak-enak makan. Nah itu loh. Untuk menghindari hal itu, makanya supaya puasanya itu tenang, nggak ragu-ragu batal ya gitu. Makanya adanya di kita itu namanya imsak. Imsak itu bukan batas mulai puasa, bukan, tapi hati-hati. 10 menit lagi akan azan subuh. Jadi kalau misalnya belum minum, segera minum. Boleh kalau udah imsak. Mungkin belum minum obat, ada yang rutin minum obat, segera minum obat. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Tapi jangan sampai nih lagi enak-enak tadi ngunyah misalnya adzan, lalu dilepeh. Karena kalau ditelan batal rasanya. Sehingga sekali lagi batas puasa itu adalah adzan subuh, bukan imsak. Imsak itu hanya kehati-hatian kita supaya kita puasanya yakin gitu, bahwa kita memang puasa, nggak ragu-ragu batal apa enggak. Karena memang sudah berhenti kira-kira 50 ayat atau 10 menit sebelum adzan subuh dimulai. Itu lebih tenang ya. Kalau sekarang mau sikat gigi, kalau saya biasanya gitu, udah imsak, sikat gigi masih sempet, ya tenang. Jangan, soalnya takutnya kumur-kumur ada yang ketelan kan gitu. Makanya makruh sikat gigi kalau sudah masuk waktu puasa, udah mulai. Jadi sebaiknya waktunya adalah setelah imsak masuk tapi sebelum subuh, itu yang terbaik. Supaya kita yakin nggak ada yang ketelan dan sebagainya. Itu yang lebih lebih menenangkan lah ke dalam hati, kira-kira seperti itu. Tadi yang membatalkan puasa ya secara hukum. Kalau ada juga yang membatalkan pahala puasa, puasanya sah, secara hukum sah puasanya, tapi pahalanya nggak ada. Nabi mengatakan jangan sampai kalian puasa hanya mendapatkan lapar dan haus aja. Lapar iya, haus iya, keleletan, nggak dapat pahala. Kira-kira seperti itu.
Kenapa demikian? Karena kita tidak menjaga. Apa yang dijaga? Satu, mulut. Jangan sampai lagi puasa mulutnya gibah ngomongin orang. Lagi puasa ngomongin si Anu begini. Oh si Anu sih. Emang dia kelakuannya begitu tuh. Ya udahlah. Tuh nggak boleh gibah. Nggak batal secara hukum, puasanya sah, tidak perlu dikodok, tapi pahalanya sayang gitu loh. Cuma dapat lapar dan haus. Gibah mulutnya, terus kemudian memfitnah orang, nah marah-marah, jempolnya nggak puasa. Itu dia, ya kan, mulutnya mungkin ini, tapi jempol ngeser-ngeser ya, nggak jelas misalnya, kan, mengandung fitnah, mengandung gibah, itu sama aja. Nah, uring-uringan sih beda, uring-uringan ya. Kalau uring-uringan karena disuruh beli gas ya itu beda. Puasa-puasa kok disuruh beli gas. Atau gas. Bahalanya banyak kalau disuruh beli gas, jangan uring-uringan Pade. Nah, beli minyak bahalanya banyak itu. Gitu ya. Jadi mulutnya, kemudian yang kedua mata. Nah, ini mata, hati-hati. Karena walaupun Ramadan tetap aja ada yang suka lari pagi. Jangan sampai kita bilang punya lu punya gue. Ada tuh yang suka begitu. Itu. Hah? Nah itu yang susah mata katanya tuh, baru bilang kan makanya. Hati-hati matanya dijaga kalau lagi puasa terutama ya. Lah kalau ngelihat astagfirullah langsung dibuang pandangannya. Ya, sayang kalau nggak puasanya nanti nggak batal sih gitu, cuma pahalanya berkurang, bahkan nanti habis kalau dipelototin terus ya habis, sayang hanya dapat lapar dan haus. Nah, jangan sampai itu, apalagi berenang. Nah itu makanya kalau lagi puasa jangan berenang dulu dah, ya kan banyak godaannya, belum lagi kalau airnya ketelan batal juga itu. Ya ke mall boleh aja kalau mau belanja, mau buka. Tapi jangan jelalatan, itu intinya. Jangan jelalatan. Kalau ngelihat yang apa namanya, yang tidak seharusnya dilihat, ya, pandangan matanya dijaga. Sama aja sebenarnya. Dosa juga, cuman tidak membatalkan, tidak ada resiko membatalkan pahala puasa, pahalanya yang batal. Itu sebabnya Imam Ghazali membagi puasa itu ke dalam 3 tingkatan. Pertama tingkatan awam kayak kita nih, puasa awam. Yang kedua tingkatan khusus, puasanya orang khusus. Apa itu yang khusus? Tidak hanya menjaga yang tadi itu yang membatalkan puasa, tapi juga menjaga panca indera dari hal-hal yang mengurangi atau menghilangkan pahala puasa. Mata dijaga, mulut dijaga, tangan dijaga, jangan colek sana sini, ya. Kemudian kaki juga dijaga, jangan melangkah ke tempat hal-hal yang tidak baik. Jadi panca indera dijaga, panca indera ikut puasa. Itu adalah puasa levelnya orang yang khusus. Tidak hanya puasa panca indera, tapi juga digunakan untuk kebalikannya, hal-hal yang positif. Daripada mulut ini ngobrolin hal yang nggak penting, ngalor ngidul segala macam, mendingan zikir atau baca Quran yang terbaik di bulan Ramadan. Daripada mata digunakan untuk jelalatan, mendingan digunakan untuk melihat, membaca Al-Quran dan seterusnya. Itu. Jadi itu namanya tingkatan puasa orang yang khusus, menjaga panca indera, bahkan menggunakan panca inderanya untuk hal-hal yang positif. Baca WA. Boleh baca WA, tapi diimbangi baca Quran juga. Ya
kan mungkin kalau di luar Ramadan baca WA lebih banyak dibanding baca Quran. Di Ramadan ini kalau bisa baca Qurannya lebih banyak atau diimbangi lah dengan baca WA. Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan yang khususul khusus. Yang tingkat yang khusus di atasnya khusus. Apa itu? Ya dipuasakan juga adalah hati. Nah ini yang terberat. Kalau tadi panca indera mungkin kita masih bisa berusaha ya, tapi hati, nah itu yang susah. Makanya tingkatan khusus ini biasanya para wali, para ulama, juga para nabi. Hatinya juga puasa dari hal-hal, dari keinginan yang sifatnya duniawi. Tuh susah gimana mengontrol keinginan hati, nah ini yang berat. Walaupun matanya tertunduk, dalam hati, aduh sayang di puasa, itu udah gak bisa tuh, gak nyampe level itu, khusus. Jadi kalau khusus hatinya bahkan tidak ada keinginan, ya, tidak ada keinginan buat makan, tidak ada keinginan buat minum, tidak ada keinginan buat apa, ngelihat yang lain-lain, mendengar yang enggak ada, bahkan keinginan aja nggak ada. Itu yang susah. Beda sama kita kan begitu jam 5 keinginan udah pengen makan, nyari tajil. Enggak ada tuh yang kayak begitu. Kalau level yang tadi nih, level 3 itu enggak ada mikirin, termakan apa ya hari ini, bukanya pakai apa ya, takjilnya pakai apa, udah enggak ada itu, udah enggak levelnya, dia enggak di situ udah. Karena masih mikirin nanti makan apa, masih mikir kalau udah buka puasa asik nih boleh gibah lagi misalnya, kan ada yang begitu. Tunggu ya, gue lagi puasa, teranja kita ngobrol, habis taraweh lah sama aja tuh, gitu. Nah, jadi kalau udah khusus bahkan hatinya aja puasa, bukan cuma fisiknya, tapi juga hatinya ikut berpuasa. Dari pikiran-pikiran, dari keinginan-keinginan yang sifatnya tadi itu mengurangi atau bahkan membatalkan pahala puasa itu sendiri ya. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan lagi? Ya silakan Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seorang wanita, seorang ibu yang sedang menyusui bayinya, nah, kan tentunya khawatir akan takutnya kering susunya kurang, sehingga dia harus mengkonsumsi makanan yang agar bayinya terpenuhi gizi bayinya. Nah, pada saat itu apakah seorang ibu yang musyi tadi cukup membayar fidyahnya selama dia tidak membayar puasanya, atau nanti setelah membayar fidyah juga membayar puasanya, qada juga? Terus kemudian yang kedua, kalau ada waktu nanti mungkin seperti yang disampaikan kemarin, mungkin masalah jadwal imam kita mungkin ada sampaikan misalnya ada yang punya jadwal tapi nggak pernah maju gitu, tapi ada yang nggak ada jadwal tapi ini kita nanti kita akan ngobrol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tadi mengenai menyusui ya. Menyusui ini memang menjadi perdebatan lama ya para ulama, karena memang dalilnya nggak ada secara jelas mengatakan bahwa orang yang memang menyusui boleh gitu kan, tidak berpuasa. Sehingga sebetulnya yang memutuskan boleh atau tidaknya adalah harusnya dokter. Tanya dulu ke dokter, saya boleh puasa apa jangan? Kalau dokter bilang jangan bu, misalnya ya udah kita berarti nggak puasa. Tapi kalau dokter nggak apa-apa ini nggak masalah, misalnya ya udah kita jangan terus maksa, terus akhirnya kita puasa nggak puasa gitu loh. Padahal sebetulnya kata dokter nggak masalah, boleh misalnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai pembayaran kafarnya atau qadanya ya.
Memang itu juga berbeda pendapat juga. Nah, dikiaskan dengan tadi orang yang nifas. Kan yang nifas itu kan ya, kurang lebih posisinya sama lah, dengan intinya melahirkan juga, ngurusin anak dan sebagainya. Nah, pada saat nifas tadi kan boleh kalau bisa bayar puasa dengan qadha, atau kalau misalnya tidak bisa ya dengan fidyah. Sebetulnya dikiaskan ke situ sih untuk yang menyusui ya. Itu yang saya pahami dan saya ketahui. Mungkin nanti bisa kita pelajari lagi dari buku-buku atau kitab-kitab fikih ya. Tapi sepengetahuan saya sih itu sih mestinya orang yang menyusui itu karena batal puasanya ya tadi itu, kalau dia mampu mau membayar puasanya dengan qadha puasa, kalau tidak ya dengan bayar fidyah, sama dengan dikiaskan dengan orang yang nifas tadi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua mengenai imam tadi ya, imam. Oh, jadwal imam ya. Mungkin nanti kita bahas di sesi terpisah kali ya. Si khusus, tapi pada dasarnya jadwal imam yang kita buat ada di sini itu ya mungkin masih tidak dijalankan dengan sesuai dengan jadwal gitu kira-kira ya. Tapi sebetulnya kalau kita mengacu kepada aturan syariat dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih, disebutkan bahwa setelah salat jadi imam itu ada 4 ya. Ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah, kata Nabi begitu. Syarat menjadi imam yang pertama adalah aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling qori dengan kitab Allah, orang yang fasih bacaannya dan banyak hafalannya. Jadi gampang ukurnya, di antara imam-imam kita ini mana yang paling fasih bacaannya, mana yang paling banyak hafalannya, itu kriteria utama. Fa inna kanu fil qiraati sawa. Bagaimana kalau sama? Bacaannya sama-sama fasih, hafalannya sama-sama banyak. Kata Nabi, maka fa'alamuhum bisunah, orang yang paling paham mengenai agama, mengenai sunnah, mengenai syariat, mengenai fikih. Gitu. Jadi seperti yang pertama urutannya gitu ya, jangan dibolak-balik. Urutan yang pertama yang paling fasih bacanya dan paling banyak hafalannya. Kalau sama-sama fasih bacanya, sama-sama hafalannya banyak, maka yang kedua mana yang paling faqih, yang paling paham dengan ilmu agama. Gimana kalau sama-sama paham? Fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Yang ketiga adalah mana yang hijrahnya paling dulu. Kalau zaman dulu Nabi kan hijrah ya. Yang hijrahnya belakangan, kalah tuh levelnya dengan hijrahnya duluan. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi dianggap orang hijrahnya duluan itu imannya lebih kuat, semangatnya lebih tinggi. Sehingga kalau sama-sama fasih, sama-sama hafalannya banyak, kemudian sama-sama juga faqih dalam urusan syariat, urusan agama, sama-sama ngerti masalah fikih, masalah lain-lain, maka yang hijrahnya lebih dulu. Kalau zaman Nabi itu, yang hijrah lebih dulu dialah yang lebih pantas menjadi imam. Hijrah ke MA nggak masuk ya? Enggak. Fa'in kanu fil hijrah, kata Nabi. Gimana kalau hijrahnya sama, bareng di hari yang sama dia hijrah juga, bareng-bareng. Jadi sama-sama dia hafalannya bagus, bacaannya Qur'annya fasih, sama-sama pemahaman agamanya juga sama-sama pinter gitu kan. Hijrahnya juga bareng lagi di hari yang sama. Apa yang terjadi?
maka fa'aqdamuhum silma, kata Nabi, yang umurnya paling tua. Tuh. Jadi jangan dibalik. Kadang orang ngelihat yang paling tua itu yang duluan jadi imam. Itu kriteria terakhir, senioritas. Nah, kriteria terakhir itu. Ya, jadi kalau sama-sama semua sama, bacaannya sama bagusnya, hafalannya banyaknya oke, kemudian pengetahuan agamanya juga sama, baru dicari yang hijrahnya duluan, atau kalau masih hijrahnya sama juga dicari mana yang umurnya paling tua. Tuh. Kalau di kita kan dibalik nih, kelihatan wah ini rambutnya agak putihan nih, silakan Pak jadi imam gitu. Yang tua duluan maju gitu. Enggak, kalau ngikutin hadis ini tidak seperti itu. Nah, mungkin kedepannya ini memang salah satu hal yang belum saya selesaikan ya selama jadi DKM, untuk kita bisa punya imam yang proper gitu. Mungkin nanti kita akan mencari sebuah metodologi ya supaya kita bisa mengamalkan hadis ini. Apakah nanti kita akan mengadakan fit and proper test bagi seorang imam, sehingga yang masuk ke dalam daftar imam betul-betul sesuai dengan hadis ini, dan kita mempunyai imam yang memang tidak diragukan nanti ujung-ujungnya seperti itu. Atau gimana nanti untuk teknis penerapannya nanti kita coba diskus lagi di kesempatan yang lain. Mungkin itu aja. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Pak. Enggak, yang pertanyaan Pak Eri tadi kalau pendapat ulama itu membatalkan Pak. Yang apa? Hemodilisa cuci darah. Oh, cuci darah ya. Mungkin saya belum baca sih. Itu mayoritas ulama batal. Jadi cuci darah itu tidak hanya cuci darah toh. Ada nutrisi yang dimasukkan infus. Oh, oke. Ada infus, ada elektrolit segala macam. Baca hampir mayoritas ulama itu batal puasa. Oke. Jadi malahan dianjurkan orang yang sakit ginjal kronis berpuasa itu hal yang perlu konsultasi Dokter. dilarang. Oke. Mungkin Itu yang kan tambahan. bagi orang yang sakit juga ya. Sakit termasuk kategori orang yang Ya sakit yang diinfus itu nggak wajib puasa. Sama kondisinya sama orang tadi. Udah itu aja tak mau. Ya, terima kasih Pak Yurman. Mungkin tadi saya salah ya dalam Tidak hanya menjawabnya. kalau mesin pengganti ginjal aja mungkin itu nggak batal, nggak ada sesuatu yang dimasukkan. Ya. Tapi ada sesuatu, ada cairan, elektrolit kan infus kan, ada obat dimasukkan juga. Oke. Itu prosesnya batal. Ya, terima kasih Pak Yurman. Jadi gitu ya, saya klarifikasi lagi. Tadi saya salah dalam mengambil kesimpulan. Ternyata berdasarkan pendapat para ulama yang memang kesepakatan lah, ijma para ulama mengatakan bahwa cuci darah itu membatalkan puasa karena ada elektrolit dan lain-lain yang dimasukkan ke dalam tubuh. Ya, Pak Chandra silakan. Ini agak beda sedikit pertanyaan. Apakah ini ada dalilnya ini Pak? Ketika suami bertanya kepada istrinya mau apa, mau beli apa, saat itu juga 1000 pintu rezeki suami akan terbuka. Rezeki suami akan terus mengalir bagaikan air zam-zam. Baik maksudnya ada pertanyaan, suami menanya kepada istri mau apa, mau beli apa. Karena itu juga suami itu 1000 pintu rezeki itu terbuka bagaikan air zam-zam yang mengalir. Ini WA-nya dari istri soalnya Ada shopping. ada dalilnya enggak gitu kan. Iya. Saya jawab ada dalilnya enggak, kata Pak Ustaz gimana ya. Dia sering-sering tanya. Saya belum lihat sih dalil itu belum. Bertanya kan apa? Saya belum baca dalil. Mau apa Mak? membahagiakan istri itu. Nah, tapi dalilnya dalil umum mungkin ya. Dalil umum tadi membahagiakan istri ya. Dalil umumnya itu. Memang menyenangkan istri ya itu membahagiakan istri atau menyenangkan istri ya. Maksudnya gini. Iya, rezekinya nambah. Mungkin dalil umum itu adalah ada dalil tentang bolehnya kita berbohong. Kita nggak boleh bohong, tapi ada yang dibolehkan berbohong dalam agama, boleh. Makanannya kasih. Salah satunya berbohong untuk menyenangkan istri, itu boleh. Nah itu.
Boleh. Kopinya asin. Nah, Garam. makanannya misalnya nih keasinan, enak banget tuh masakan kamu, wah itu senang tuh, itu boleh. Kamu cantik banget sih hari ini, padahal bohong misalnya. Buat nyenengin istri itu boleh, bagus. Bohong aja boleh gitu loh. Apalagi beneran, misalnya beneran tadi itu waktu istrinya minta, "Pak, ini udah mau THR-an nih misalnya kan gitu, beli baju lebaran misalnya, wah iya senang, wah itu pahalanya berlipat ganda." Betul. Ya, pahalanya berlipat ganda, artinya bohong aja boleh kan, apalagi ini yang positif gitu yang ini pahalanya berlipat ganda. Seperti air zam-zam yang mengalir, nah itu mungkin. Ya itu mungkin kalimat berlebihan sih. Nah itu. Memang, tapi dalilnya spesifik mengatakan seperti itu ya saya belum baca sih, tapi yang pasti itu kebaikan ya itu pastilah betul lah, menyenangkan istri itu betul karena ya baik. Ada lagi Kalau mimpi orang tua dan bulan Ramadan terutama ibu. nggak ada apa-apa sih mimpi om. Nggak ada apa-apa ya? Kalau mimpi itu kan bunga tidur. Tapi kalau mimpi yang benar itu merupakan tanda kenabian. Kalau mimpinya benar ya, mimpi jadi kenyataan nih misalnya. Mimpi nah, itu 1/40 seperberapa dari tanda kenabian. Karena mimpinya para nabi itu tidak pernah salah. Mimpi para nabi itu pasti merupakan mimpi yang benar. Jika ada manusia biasa mimpi dan jadi kenyataan, nah mati itu 1/40 kalau nggak salah hadisnya itu merupakan dari tanda kenabian. Baik, mungkin itu aja, sudah jam 6:05, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada yang salah, nanti kita koreksi lagi bersama-sama. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.